Kisah kali ini yang akan kami angkat dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr, yang jasadnya tetap utuh setelah 46 tahun lamanya. Dia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Jasad Abdullah bin Amr yang tetap utuh bahkan puluhan tahun setelah kematiannya menjadi salah satu keistimewaannya sebagai sahabat Nabi. Sebelum kita lanjut ke kisah utama, silahkan berikan dukungan kepada kami dengan menekan subscribe pada channel ini. Kami doakan yang sudah subscribe setelah mendengarkan kisah ini akan mendapatkan kabar yang sangat baik. Dan kami juga doakan rezeki yang barokah serta mampu melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah Islam terdapat kisah menakjubkan tentang Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Jasad Abdullah bin Amr yang tetap utuh bahkan puluhan tahun setelah kematiannya menjadi salah satu keistimewaannya sebagai sahabat Nabi. Sebelum perang, Abdullah bin Amr merasa yakin bahwa ia akan gugur dalam pertempuran tersebut. Kisah jasad Abdullah bin Amr yang tetap utuh menjadi sebuah keajaiban yang menggambarkan betapa tinggi kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan setelah syahid. Inilah kisah jasad Abdullah bin Amr yang tetap utuh setelah 46 tahun lamanya. Di balik kematian Abdullah bin Amr, dikisahkan dalam buku biografi 60 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid, ketika 73 orang kaum Ansyar membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bayat Aqabah Dubuah, Abdullah bin Amr bin Haram adalah salah seorang dari mereka. Demikian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beberapa yang terbaik dari mereka, Abdullah bin Amr adalah salah satu yang terpilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuknya sebagai orang pilihan dari kaumnya, Bani Salamah. Abdullah bin Amr menyerahkan dirinya, harta dan keluarganya untuk mengabdi kepada Islam. Termasuk saat perang Badar dan perang Uhud, ia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sebelum perang Uhud, Abdullah bin Amr merasa yakin bahwa ia akan gugur dalam pertempuran tersebut. Hatinya terbang karena bahagia. Ia panggil anaknya Jabir bin Abdullah, lalu berpesan kepadanya, "Aku merasa yakin akan gugur dalam perang ini. Bahkan, mungkin aku akan menjadi muslim pertama yang menjadi syuhada. Demi Allah, aku tak meninggalkan seorang pun yang lebih aku cintai sesudah Rasulullah, melebihi dirimu. Sungguh aku memiliki utang, maka bayarlah utangku dan berbuat baiklah kepada para saudaramu." Setelah perang, Abdullah bin Amr adalah salah seorang yang pertama kali terbunuh. Jabir bin Abdullah, anaknya, turut serta ketika kaum muslimin mencari jasad para syuhada, termasuk jasad ayahnya di antara para syuhada. Ia menemukan ayahnya di tengah-tengah tubuh para syuhada, yang jasadnya telah diperlakukan dengan kejam oleh kaum musyrikin, sebagaimana yang dialami oleh para pahlawan lainnya. Ketika Jabir dan beberapa keluarga menangisi sang syuhada Islam, Abdullah bin Amr bin Haram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, lalu bersabda, "Kalian tangisi atau tidak, maka ia telah berada dalam naungan sayap-sayap para malaikat." Iman Abdullah bin Amr sangatlah kokoh. Cintanya kepada syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak harapan dan keinginannya. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan suatu kabar besar yang menggambarkan keinginannya untuk menjadi syuhada. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jabir putra Abdullah bin Amr, "Wahai Jabir, Allah tidak pernah berfirman kepada seorang pun, kecuali dari balik tabir. Namun dia telah berfirman kepada ayahmu secara langsung. Dia berfirman kepada ayahmu, 'Wahai hambaku, mintalah kepadaku, aku pasti memberimu.'" Abdullah bin Amr berkata, "Wahai Tuhan, aku minta kepadamu agar engkau kembalikan aku ke dunia untuk sekali lagi berperang di jalanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku telah berfirman bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia." Abdullah bin Amr berkata, "Kalau begitu, sampaikanlah nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami, kepada orang-orang sesudahku." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Ali Imran ayat 169-170 berikut. "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihin
bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jasad Abdullah bin Amr yang tetap utuh. Kisah jasad Abdullah bin Amr yang tetap utuh terjadi ketika kaum muslimin mulai mengenali para syuhada. Keluarga Abdullah bin Amr pun berhasil menemukan jasadnya. Istri Abdullah kemudian mengangkat jasad sang suaminya dan menaruhnya di atas unta bersama dengan jasad saudara laki-lakinya yang juga syahid dalam pertempuran tersebut. Sang istri membawa keduanya ke Madinah untuk dimakamkan di sana sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga syuhada lainnya. Namun seorang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusul mereka dan menyerukan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makamkanlah para korban yang gugur di tempat mereka gugur. Akhirnya setiap dari mereka pun kembali dengan membawa pahlawan syahidnya. Nabi sendiri memimpin pemakaman para sahabat yang menjadi syuhada. Mereka yang telah menepati apa yang mereka janjikan dengan Allah, mengorbankan nyawa yang berharga dengan mendekatkan diri dan tawadhu kepada Allah dan Rasulnya. Ketika tiba giliran Abdullah bin Amr untuk dimakamkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, makamkanlah Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamuh dalam satu liang, karena saat di dunia mereka berdua saling mencintai dan saling setia. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Kisah Karomah Para Wali Allah yang ditulis oleh Abul Fida Abdurraqib bin Ali al-Ibi, Abdullah bin Amr memiliki ciri khas berkulit merah, berkepala botak, dan berpostur tinggi. Begitupun dengan Amr bin Jamuh yang juga memiliki postur tubuh tinggi, sehingga keduanya dapat dikenali. Makam mereka terletak di area yang rawan terkena banjir. Akibatnya ketika terjadi banjir, kuburan mereka terbongkar. Ketika kubur mereka dibongkar, jasad mereka ditemukan masih dalam keadaan utuh. Kain kafan mereka masih dalam kondisi sempurna, bahkan luka di wajah Abdullah bin Amr masih tampak. Saat anaknya Jabir mencoba menggeser tangannya dari luka, darah mengalir dengan deras. Namun, ketika tangannya dikembalikan ke posisi semula, darah berhenti mengalir. Jabir merasa bahwa ayahnya seolah tidur dengan tenang, tanpa ada perubahan. Kain selimut yang digunakan sebagai kafan untuk menutupi wajahnya masih dalam keadaan utuh. Begitu pula dengan mantel yang menyelimuti kedua kakinya. Padahal sudah berlalu 46 tahun sejak saat itu. Awalnya Jabir berkeinginan untuk memindahkan makam ayahnya ke tempat lain. Namun para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keberatan. Mereka berkata, jangan melakukan perubahan sedikit pun dan jangan memindahkan mereka ke tempat lain. Hal itu karena tempat kubur mereka bisa dilewati oleh pipa sehingga bisa membahayakan. Mengenai kisah ini, Ibnu Sa'ad mengatakan, kami mendapatkan cerita dari Amr bin Al-Haytham Abu Qathan, dari Hisham Ad-Dastawai, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, mayat para pahlawan yang gugur dalam perang Uhud harus dibongkar ketika Khalifah Muawiyah membuat saluran mata air yang melewati tanah pekuburan mereka. Ketika kami bongkar, mayat-mayat mereka masih dalam keadaan utuh, padahal sudah berlangsung 40 tahun yang lalu. Ibnu Ishaq juga mengemukakan tentang kisah jasad Abdullah bin Amr yang tetap utuh ini. Ia mengatakan, aku mendapatkan cerita dari beberapa orang tua kaum Ansyar. Mereka berkata, ketika Khalifah Muawiyah mengeluarkan kebijakan membuat mata air yang saluran pipanya harus melewati tanah pekuburan para pahlawan syahid yang gugur pada perang Uhud, kami terpaksa melakukan pembongkaran terhadap kubur Amr bin Al-Jamuh dan Amr bin Abdullah Al-Ansyari. Kami mendapati mayat mereka berdua masih utuh, termasuk kain kafan mereka yang masing-masing hanya berupa 2 lembar selimut dan sepotong mantel. Sepertinya mereka baru saja dikubur kemarin. Wallahu a'lam bisyawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.